Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, MPU, PhD, selaku dosen pembimbing, serta Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Saya Reni Fauziah, mahasiswa Magister Manajemen, FEB UGM, Kampus Jakarta, akan mempresentasikan tesis berjudul Analisis Strategic Organizational Fit dan Trust Governance pada Aliansi Strategik PT Mahakam Kawasan Industri Bersama atau PT MKIB. Penelitian ini berangkat dari persoalan nyata di Kalimantan Timur, di mana perekonomian Kutai Kartanegara sangat bergantung pada sektor ekstraktif, yaitu pertambangan dan migas. Meski ekonomi Kaltim tumbuh 6,17% pada tahun 2024, yaitu tertinggi dalam satu dekade, sektor pertambangan masih mendominasi dengan 39,57%. Sementara industri pengolahan baru 18,40%. Ketimpangan ini mendorong kebutuhan diversifikasi ekonomi pasca tambang dan pengembangan kawasan industri terpadu menjadi salah satu jalan keluarnya. Di tengah konteks itulah PT MKIB lahir sebagai joint venture berbasis ekuitas antara BPSA yang membawa lahan dan kapabilitas konstruksi melalui PT MJP dengan PT Ribanua, institusi konsultan lingkungan dan perizinan sejak 1990. Namun, membangun aliansi strategik tidaklah mudah karena literatur mencatat 30 hingga 70% aliansi gagal. Tantangan ini menjadi makin kompleks karena MKIB bukan aliansi dua korporasi, melainkan antara pihak personal dan institusional yang berbeda mendasar dalam status hukum, pengambilan keputusan, dan akuntabilitasnya. Disinilah celah penelitian saya, karena kemitraan personal dan institusional masih jarang dikaji, apalagi pada pengembangan kawasan industri di Indonesia. Penelitian ini mengisinya melalui kasus MKIB, kawasan industri terpadu swasta pertama seluas 184 hektar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah bahwa perbedaan fundamental antara pihak personal dan institusional menciptakan kompleksitas dalam membangun keselarasan strategi, kecocokan organisasi, kepercayaan, dan tata kelola yang efektif di tengah horizon jangka panjang dan ketidakpastian eksternal. Dari sini saya menetapkan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah strategic fit dan organizational fit antara kedua mitra mendukung keefektifan pembentukan aliansi? Lalu pertanyaan penelitian kedua, mengenai bagaimana trust, governance, dan dynamic governance melalui framework 3C membentuk stabilitas, koordinasi, dan keefektifan kolaborasi menghadapi ketidakpastian jangka panjang. Tujuannya sejalan dengan itu, yaitu mengevaluasi strategic fit dan organizational fit, serta menganalisis peran trust, governance, dan dynamic governance dalam membentuk kolaborasi yang efektif. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur aliansi personal dan institusional dalam konteks Indonesia. Secara praktis, dapat menjadi dasar bagi kedua mitra untuk menyempurnakan model kolaborasi mereka. Objek penelitian ini punya karakter khas, di mana BPSA sebagai pihak personal memegang 90% dan membawa penguasaan lahan sekitar 184 hektar, lalu kapabilitas konstruksi serta jaringan lokal. Sedangkan PT Adi Banua sebagai pihak institusional memegang 10% dan membawa perizinan, konsultansi lingkungan, sertifikasi ISO, serta jaringan nasional. Yang saya garis bawahi, dan ini anchor argumentatif tesis saya, di mana joint venture didefinisikan oleh apa yang diciptakan bersama, bukan oleh besarnya kepemilikan. Justru asimetri 90/10 dan ketiadaan mekanisme korporat formal di sisi personal inilah yang menjadikan trust dan governance fokus analisis yang kritis. Untuk menganalisis aliansi sekhas ini, saya memakai 3 kerangka yang saling melengkapi. Pertama, strategic dan organizational fit dari DOMA tahun 2000, dengan 12 indikator untuk menilai kelayakan aliansi.
Kedua, trust dan governance, yaitu tipologi trust, Sako tahun 1992 dengan 3 komponen, yaitu ada contractual, competence, dan goodwill, serta 2 dimensi governance dari Gulati tahun 2012. Koordinasi dan kooperasi dengan transaction cost economics Williamson sebagai landasan diagnostik. Ketiga, Dynamic Governance Treaty dari Neo dan Chen tahun 2007, yaitu capabilities, change, dan culture. Logikanya progresif, di mana fit menentukan kelayakan, trust dan governance menentukan keterlaksanaan, dan dynamic governance menentukan keberlanjutan. Ketiga kerangka tadi saya rangkai menjadi alur penelitian pada gambar 3.1 berikut. Berawal dari aliansi PT MKIB, analisis mengalir bertahap. Strategic fit, lalu organizational fit, kemudian trust antar mitra, lalu mekanisme governance, dan dynamic governance. Seluruh tahap bermuara pada satu keluaran, yaitu keefektifan aliansi yang tercermin dari stabilitas, koordinasi, dan kinerja kolaborasi. Dari sisi metode, penelitian ini kualitatif interpretatif dengan studi kasus tunggal PT MKIB, data primer dari wawancara mendalam dan observasi, data sekunder dari akta, MOU, dan dokumen JV. Analisis memakai template Analysis King tahun 2012, pendekatan hibrid, deduktif dan induktif, dengan model interaktif Miles Huberman dan Saldana. Keabsahan dijaga melalui triangulasi, member checking, dan audit trail. Informannya terdapat 5 orang yang proposif untuk mewakili 3 entitas aliansi, yaitu ada Bapak SA, manajer operasional dan staf teknis dari PT MKIB, serta manajer operasional dan komisaris PT Adi Banua. Sekarang mengenai hasil penelitian, dimulai dari fit. Strategic fit memperoleh verdict yaitu fit baik dengan 4 dari 6 indikator kuat. Temuan lapangan menunjukkan visi bersama, saling ketergantungan, nilai tambah, dan sambutan pasar sama-sama bagus. Ini berakar pada komplementaritas kapabilitas yang genuine, di mana lahan dan konstruksi berpadu dengan perizinan dan manajemen, serta posisi MKIB sebagai first mover kawasan industri swasta pertama di Kutai Kartanegara. 2 indikator sedang, yaitu nilai penting dan keselarasan strategi. Perlu dikelola aktif namun tidak menunjukkan adanya risiko fundamental. Lalu organizational fit memperoleh fit campuran, di mana 1 bagus, 4 sedang, dan 1 terbatas. Disinilah temuan paling kritis, yaitu belum ada perjanjian joint venture yang formal dan komprehensif. Perbedaan antar mitra dikelola secara informal melalui musyawarah dan kekeluargaan, bukan desain yang eksplisit. Paradoksnya, pengendalian manajemen justru bagus, karena meski pemegang saham mayoritas, Bapak SA konsisten mengutamakan konsensus dan tetap melaporkan hal sekecil apapun kepada Adi Banua. Namun, kondisi positif ini bertumbuh pada komitmen personal yang belum dijamin mekanisme formal, dan inilah kerentanan utamanya. Untuk pertanyaan kedua, saya mulai dari trust, dengan verdict yang kuat. Kontraktual trust kuat, memadukan mekanisme formal seperti akta dengan informal seperti kekeluargaan. Lalu, competence trust menjadi pilar terkuat dan terbukti nyata karena perizinan kompleks seperti AMDAL dan KKPR berhasil diperoleh dan penguasaan lapangan Bapak SA juga terverifikasi. Mengenai goodwill trust, moderat kuat, berkembang positif namun masih melekat pada figur personal. Sintesisnya, trust yang kuat menjadi primary governance mechanism yang mengisi kekosongan mekanisme formal, selaras dengan Chow dan Luminu, namun perlu transisi bertahap menuju trust institusional. Governance memperoleh verdict berkembang. Koordinasi berkembang baik, melalui pembagian domain yang organik dan komunikasi intensif yang menjembatani jarak Kalimantan dan Surabaya. Kooperasi kuat, karena kedua pihak berkontribusi melampaui kewajiban tanpa indikasi perilaku oportunistik. Namun, keseimbangannya masih didominasi mekanisme informal, dan perjanjian JV komprehensif belum ada. Landasan TCI Williamson menjelaskan mengapa aset specificity yang tinggi menuntut governance yang lebih formal sebelum fase operasional penuh atau adanya tanah aktif.
Dynamic governance melalui TRISI memperoleh awal berkembang, capabilities berkembang dengan rencana panjang yang mulai disusun namun think ahead masih reaktif. Change moderate, gesit lewat jalur komunikasi pendek namun mekanisme evaluasi periodik formal belum selesai. Culture menjadi elemen terkuat dan fondasi dengan adanya nilai transparansi, kejujuran, dan kekeluargaan. Temuan teoritisnya, culture berkembang lebih dulu dibanding capabilities dan change pada aliansi tahap awal. Seluruh hasil terangkum dalam matriks ini. Menjawab pertanyaan pertama, fit yang baik dan campuran menunjukkan potensi strategis yang kuat, namun butuh penguatan tata kelola formal, dengan formalisasi perjanjian joint venture sebagai langkah paling mendesak. Menjawab pertanyaan kedua, trust yang kuat menopang stabilitas dan koordinasi. Governance masih informal yang dominan, dan dynamic governance belum merata. Verdict keseluruhannya menghasilkan potensial yang kuat. Kesimpulannya, aliansi PT MKIB layak dilanjutkan dan dikembangkan. 3 pilar terpenting bagi keberlanjutan sudah terbangun, yaitu komplementaritas, kapabilitas yang genuine, kepercayaan yang tumbuh positif, dan orientasi kolaboratif yang tulus. Dengan penguatan governance formal dan penyelesaian rencana jangka panjang, atau RJP, MKIB berpotensi menjadi kawasan industri terpadu yang memberi manfaat nyata bagi PT Kartanegara dan Kalimantan Timur. Saran saya ada 5, dan ini berjenjang prioritas. Dari yang paling mendesak, yaitu formalisasi perjanjian joint venture yang mengatur mekanisme keputusan, eskalasi sengketa, dan transparansi keuangan, sebelum adanya tenan aktif yang masuk ke kawasan industri tersebut. Prioritas tinggi adanya penyelesaian rencana jangka panjang dan pengembangan kapabilitas marketing kawasan. Kemudian prioritas menengah, institusionalisasi goodwill trust dengan mengalihkan pengetahuan personal dari BPSA ke dalam sistem, serta mekanisme evaluasi periodik aliansi. Penelitian ini memiliki 4 keterbatasan. Yang pertama dilakukan pada fase proporsional sehingga dinamika finansial belum teramati. Yang kedua, ketiadaan perjanjian JV formal membuat analisis bertumbuh pada persepsi informan. Yang ketiga, ada potensi bias pelaporan diri yang saya mitigasi melalui triangulasi 5 perspektif. Dan yang keempat, belum adanya mencakup perspektif dari eksternal. Dari keempatnya ini sekaligus juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan. Terakhir, demikian presentasi saya. Sekali lagi, joint venture didefinisikan oleh apa yang diciptakan bersama, bukan oleh besarnya kepemilikan masing-masing mitra. Saya membuka diri untuk pertanyaan dan masukan dari Bapak dan Ibu dan penguji serta Prof. Wahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.